Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelompok tugas besar Teknik Komputasi, kelas Teknik Fisika 4601. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nabil Arif Fendi Tambunan, dengan NIM 1104220154, dan rekan saya. Saya salah satu Sustako Indonesia dengan NIM 1104223082. Oke, di sini kami akan menjelaskan jawaban dari tugas besar Teknik Komputasi kelompok kami, yaitu menggunakan Celo 3 dan Celo 4, di mana Celo 3 itu kami menggunakan metode integrasi numerik, dan Celo 4 itu kami menggunakan metode turunan numerik. Baik, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Celo 3, yaitu integrasi numerik, di mana di Celo 3 ini kami mengangkat tema, yaitu perbandingan solusi analisis numerik, perbandingan metode Simpson. Nanti hasilnya tuh akan membandingkan metode Simpson yang mana yang lebih efektif untuk eh, menyelesaikan persamaan integrasi numerik. Oke, lanjut saja. Di sini kami mengambil data dari jurnal, yaitu bisa dilihat kami menggunakan persamaan ketiga, yaitu integral 1 sampai 2 sin x per akar x dx dengan solusi analitik 0,790316. Kemudian bisa kita lihat dari eh, persamaan ini, bisa kita eh, tarik kesimpulan bahwa kita bisa melihat nilai H-nya itu dengan mengurangkan batas akhir dengan batas awal dibagi dengan jumlah partisi. Didapatkan H-nya, kemudian setelah mendapat H, kita bisa mendapatkan nilai X, yaitu nilai X mulai dari 1, dan ditambahkan per partisi ini sebanyak H sampai ke 12 partisi. Kemudian nilai fx-nya kita masukkan sesuai dengan eh, fungsinya, yaitu sin x per akar x. Didapatkan nilai sebesar 0,84147 pada iterasi ke-0, dan kita drag sampai ke partisi ke-12. Kemudian bisa kita hitung nilai Simpsonnya, yaitu eh, sesuai dengan rumusnya, yaitu H per 3 dikali F0 ditambah 4 dikali sum Fx ganjil ditambah 2 dikali sum Fx genap. Kemudian untuk Fx terakhir itu tidak ditambahkan ke sum, tetapi ditambahkan di akhir, dan didapatkan nilai Simpson sepertiganya itu 0,790316 sesuai dengan hasil pada eh, data jurnal. Kemudian selanjutnya untuk Google Colab-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kami sebagai perbandingan menggunakan software lain. Di sini kami menggunakan Google Colabs. Kemudian ini adalah codingan dari metode Simpson 1/3. Kami juga akan membandingkan metode Simpson mana yang lebih efektif dalam menghitung suatu fungsi. Oke, di sini kita pertama-tama menggunakan rumus seperti yang di Excel, yaitu uh, sin x per akar x. Di sini kita menggunakan sintaks 6i karena di sini ada operasi aritmatika. Selanjutnya, di sini kita menuliskan H, yaitu dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan jumlah partisi. Kemudian kita menjumlahkan fx dari A sampai fx B yang kemudian akan disimpan di dalam sintaks hasil. Sesuai dengan rumus yang terdapat di Simpson 1/3, apabila ada fungsi ganjil, maka jumlah fungsinya itu akan dikalikan dengan 2. Maaf, maksud saya apabila ada fungsi genap, maka jumlah fungsinya
akan dikalikan dengan 2. Kemudian apabila terdapat fungsi ganjil, maka jumlah fungsinya akan dikalikan dengan 4. Kemudian hasilnya akan dikalikan dengan H/3. Di sini batas atasnya sama seperti pada soal yang di Excel, yaitu batas bawahnya berupa 1, batas atasnya 2, dan jumlah partisinya sama dengan 12. Kemudian boleh kita running aja. Nah, hasil yang diperoleh itu sama persis seperti yang di Excel, sama dengan 0,790316. Lebih baik selanjutnya kita akan membahas Simpson 3/8. Sama seperti Simpson 1/3, datanya bisa kita peroleh dari eh, rumus di jurnal dengan H yang kita dapat. Kemudian bisa kita drag saja. Perbedaannya hanya pada rumusnya, di mana rumusnya itu yaitu 3H/8 dikali dengan F0 ditambah 3 dikali sum untuk Fx kecuali untuk kelipatan 3 dan ditambah dengan 2 dikali Fx kelipatan 3, kemudian ditambah dengan F yang terakhir yaitu Fn. Sehingga didapatkan rumus hasil dari Simpson 3/8 ini yaitu sebesar 0,790316 sesuai dengan yang ada di data jurnal. Oke, selanjutnya untuk Google Colab akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini adalah codingan dari metode Simpson 3/8. Secara keseluruhan cukup mirip, cuman pada bagian rumus terdapat perbedaan karena rumus dari Simpson 1/3 dan 3/8 itu cukup berbeda. Mungkin akan saya jelaskan dari atas. Di sini kita sama menggunakan rumus sin X per akar X. Kita juga menggunakan sintaks NumPy karena terdapat operasi aritmatika. Kemudian hanya yaitu sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan jumlah partisi. Sama seperti metode sebelumnya, kita juga menambahkan fx dari A sampai fx_b, kemudian kita simpan hasilnya di dalam sintaks result. Kemudian untuk Simpson 3/8, apabila ada fungsi dengan kelipatan 3, maka jumlah fungsinya akan kita kalikan dengan 2. Sedangkan selain fungsi dengan kelipatan 3, maka jumlah fungsinya akan dikalikan dengan 3. Kemudian sesuai dengan rumus di metode Simpson 3/8, hasilnya akan kita kalikan dengan 3 kali H/8. Kemudian di dalam input, ini batas bawahnya yaitu 1, batas atasnya 2, dan jumlah partisinya adalah 12. Kemudian sudah kita running, hasilnya sama persis, bisa kita lihat sama persis seperti metode 1/3 sebelumnya dan seperti yang di Excel, yaitu 0,790316. Oke, dari hasil tersebut bisa kita simpulkan bahwa nilai Simpson 1/3 dengan metode Simpson 3/8 itu sama, dan juga bisa kita simpulkan bahwa metode Simpson 1/3 dan 3/8 itu sama-sama efektif untuk mengerjakan penyelesaian soal dengan metode integrasi numerik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke calo 4, di mana calo 4 ini kita akan mengambil tema atau mengangkat tema yaitu analisis perbandingan kurs rupiah terhadap mata uang asing, yaitu bisa kita lihat di sini tuh khususnya yaitu uang mata uang Amerika yaitu US dollar. Bisa kita lihat di sini datanya tuh dari 2010 sampai 2017. Maka kita menggunakan variabel X ini sebagai tahunnya, dan juga variabel fx ini adalah nilai rupiah per 1 US dollar dari tahun ke tahun.
Kemudian dari data tersebut, kita bisa menggunakan data tersebut untuk menghitung turunan numerik, yaitu menggunakan metode selisih maju, selisih mundur, dan selisih pusat. Di mana untuk selisih maju ini, untuk selisih ini kita menggunakan F aksen dan juga F double aksen, turunan pertama dan turunan kedua. Kita bisa lihat di sini rumusnya sesuai dengan yang ada tertera di sini, yaitu F1 min F0 per H. Kemudian bisa kita lihat eh, sama juga di sini F double aksen selisih maju sesuai dengan yang tertera. Kemudian bisa kita dapatkan di sini selisih mundur juga sesuai dengan rumus yang tertera. F double aksen selisih mundur sesuai dengan rumus yang tertera. Selisih pusat kita memakai variabel seperti yang tertera. Dan kemudian F double aksen selisih pusat juga sama menggunakan rumus dan variabel yang tertera di sini. Kemudian kita dapatkan hasilnya segini, F aksen X selisih maju 77, F aksen X selisih mundur untuk 2017 112, aksen X untuk selisih pusat 2013 itu 1385. Kemudian F double aksen X untuk selisih maju 2010 525, F double aksen X selisih mundur untuk 2017 471, dan F double aksen X selisih pusat 2013 yaitu sebesar min 2268. Untuk perbandingan Google untuk sebagai perbandingan kita menggunakan software Google Colab juga akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan di Google Colab sebagai perbandingan apakah hasil yang diperoleh di Excel akan sama dengan yang kita peroleh di Google Colabs. Oke, pertama di sini kita menggunakan rumus selisih maju di mana Y ini sebagai F1 dan X ini sebagai F0. Jadi F1 dikurangi F0 dibagi dengan H. Kemudian untuk selisih mundur, X merupakan F0 dikurangi Y merupakan F-1 dan dibagi dengan H. Kemudian selanjutnya itu selisih pusat, di mana Y sama dengan F1 dan X sebagai F-1 dibagi dengan 2 kali H. Oke, selanjutnya di sini kita menginisialisasi data berupa data yang A1 sampai dengan A8 ini adalah Fx dan T1 sampai T8 ini merupakan X. Di sini kita menggunakan hanya yaitu sama dengan 1. Kemudian kita menginput atau mengprint tabelnya, di mana yang sebelah kiri ini adalah X atau tahun, dan yang sebelah kanan berupa FX atau nilai rupiah per $1 pada tahun tersebut. Kemudian bisa kita lihat di nilai A sama dengan selisih maju, kita menggunakan variabel A1, A2, dan H. Itu merupakan F1, F0, dan H. Kemudian di nilai B, selisih pusat, kita menggunakan variabel A3, A5, dan H, di mana A3 dan A5 adalah F1 dan F-1. Kemudian selanjutnya pada nilai C, selisih mundur, kita menggunakan variabel A8, A7, dan H, di mana A8 dan A7 adalah F0 dan F-1. Kemudian boleh kita running. Di sini bisa kita lihat ditampilkan tabelnya. Kemudian untuk hasil dari selisih maju dengan orde OH pada tahun 2010 yaitu 77 sama seperti di Excel. Kemudian selisih pusat dengan orde OH pada tahun 2013 sama dengan 1385 seperti di Excel juga. Dan yang terakhir yaitu selisih mundur dengan orde OH pada tahun 2017 sama dengan 112 seperti yang di Excel.
Oke, mungkin segitu saja untuk Google Colab-nya. Bisa kita lihat bahwa software Google Colab dengan Excel ini sama hasilnya, yaitu errornya itu sama dengan 0% atau hampir 0%. Kemudian tujuan dari kita menggunakan turunan numerik ini dan mengambil judul ini adalah kita bisa memprediksi nilai perbandingan atau nilai selanjutnya untuk kurs rupiah kita terhadap per 1 US dollar. Kemudian fungsi lainnya atau manfaat lainnya adalah kita bisa mengira-gira dan membanding-bandingkan untuk apa namanya perekonomian kita dan juga rencana kita ke depannya seperti apa. Mungkin dari kelompok kami untuk pembahasan colom 3 dan colom 4 ini cukup sekian. Saya harap penjelasan ini dapat membantu dan juga dapat menjawab untuk tor besar telekomunikasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kelamaan nggak sih ini?